Belajar sesuatu yang baru adalah sebuah keharusan untuk dapat terus mengalami pertumbuhan. Jika Anda berhenti untuk belajar, Anda akan mengalami kemandekan. Anda akan stagnan. Lihatlah bagaimana manusia terus menemukan sesuatu yang baru. Ada produk-produk baru yang telah diciptakan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan manusia, bahkan menjadikan manusia hidup lebih sehat, bukan? Lihatlah peralatan masak yang diciptakan. Manusia menciptakan sesuatu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Lihatlah bagaimana manusia menciptakan teknologi baru dengan alat komunikasi yang super canggih, sampai dengan misalnya Anda melihat sarana transportasi yang begitu canggih. Suatu hari mungkin Anda tidak bisa membayangkan ketika mobil tidak hanya berada di atas permukaan jalan raya, tapi sudah terbang juga di langit. Begitu banyak hal yang manusia ciptakan untuk terus bergerak secara dinamis menuju ke masa depan. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita juga, berefleksi mengenai hidup kita sendiri. Apakah kita juga mau belajar sesuatu yang baru? Apakah kita juga mau memperbaharui diri sehingga kita menjadi semakin kaya dalam kebijaksanaan, kaya dalam pengetahuan, dan bertumbuh dalam perilaku hidup yang baik? Kita tidak bisa stagnan, tertutup terhadap perkembangan. Kita tidak bisa mengatakan semua sudah saya miliki. Kita harus tetap bertumbuh, tetap berkembang. Demikian juga dalam hidup rohani kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ya cara hidup rohani saya pokoknya sudah bagus, saya pokoknya puas dengan semua ini. Saya mengajak Anda untuk terus menggali kekayaan hidup rohani Anda. Bacalah kitab suci jika Anda sudah sering membaca kitab suci. Belajarlah membaca juga hal-hal yang menyangkut isi dari kitab suci. Pilihlah buku-buku yang dapat dipercaya supaya Anda dapat semakin mendalami makna kitab suci. Jangan puas hanya dengan kebiasaan Anda berdoa, cari kekayaan doa lain yang ada dalam gereja Katolik yang membuat Anda semakin menyadari betapa baiknya Tuhan menciptakan tradisi-tradisi dalam gereja sehingga Anda merasa diperkaya. Dan yang tidak kalah penting adalah baharui hati Anda. Seringkali ini kita memasuki tahun yang baru, kita merayakan banyak kali pembukaan tahun baru ini. Kita menghadiri pesta sana, pesta sini, tukar kado sana, tukar kado sini. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita juga membaharui hati kita ini yang kadang-kadang masih dipenuhi dengan kebiasaan-kebiasaan lama, pola pikir yang lama, yang justru membuat kualitas hidup rohani kita sebenarnya miskin atau perilaku kita menyedihkan. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa koreksi dalam hidup kita. Ada banyak hal yang dapat kita perbaiki dalam kehidupan kita. Mengapa Anda tidak mencoba untuk memulainya, mengevaluasi diri? Dan percayalah, jika Anda belajar untuk melihat diri Anda dan mengevaluasi diri dengan benar, Anda akan menemukan cakrawala baru, cara berpikir baru, cara pandang yang baru, dan membuat Anda lebih bersuka cita dalam hidup ini, karena Anda sadar bahwa setiap hari Anda memulai sesuatu yang baru pula dalam hidup Anda. Bahkan dalam tahun ini Anda memasang mungkin juga visi ke depan tentang hidup Anda, apa yang baru yang hendak Anda lakukan dalam hidup ini. Mungkin dalam relasi Anda, dalam keluarga Anda, mungkin juga di dalam semangat kerja Anda, dedikasi Anda di dunia kerja Anda, dan bagaimana Anda dapat dipercaya karena Anda punya rasa tanggung jawab yang besar. Dan juga dalam hidup rohani Anda harus belajar untuk terus bertumbuh. Dalam Injil hari ini ketika Yesus ditanyakan mengapa murid-muridnya tidak berpuasa, sementara murid-murid Yohanes berpuasa, Yesus mengatakan satu hal ini kepada mereka. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Dan dia katakan juga tak ada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Maka semoga kita
tetap memiliki anggur yang baru dalam hidup kita, dengan kantong yang baru pula. Dan Anda akan menghasilkan anggur yang berkualitas dalam proses hidup Anda. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita dan perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.